Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Selasa 31 Januari 2017 bersama saya Catherine Nesya. Sidang kasus pelepasan aset PT Pancawira Usaha kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya hari ini. 6 saksi dihadirkan jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaan atas dugaan korupsi yang dilakukan Dahlan Ihsan saat menjabat Direktur Utama PT PWU. Bagaimana jalannya sidang dan kesaksian mereka? Inilah Special Report mengawal sidang Dahlan Ihsan selengkapnya. Saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Sidang ke-9 kasus dugaan korupsi penjualan aset PT Pancawira Usaha hari ini digelar kembali di Pengadilan Tipikor Surabaya. Agenda sidang menghadirkan 6 saksi fakta, diantaranya dari pihak bank, karyawan PT PWU, serta pejabat kelurahan Balowerti, Kediri. 6 saksi fakta yang dihadirkan jaksa penuntut umum adalah Mas Septi Prahestin dan Bambang Eko, yang keduanya dari pihak bank, lalu Jamil dan Sutopo merupakan mantan karyawan pabrik keramik PT PWU, serta Najib K7 dan Sofian Lesmanto, perangkat Kelurahan Balowerti, Kota Kediri. Dalam keterangannya, saksi dari pihak Maybank menjelaskan bahwa tahun 2004 lalu, PT Sempulur Adi Mandiri mengajukan pinjaman senilai 12,5 miliar rupiah untuk pembangunan ruko di Kediri. Suasana sidang sempat memanas ketika kuasa hukum menanyakan keterangan saksi Bambang Eko terkait syarat pengajuan pinjaman oleh PT Sempulur. Saksi mengakui bahwa surat hak guna bangunan atau SHGB yang diberikan oleh PT Sempulur saat itu sudah tidak aktif ketika mengajukan pinjaman sebagai syarat agunan kredit. Sementara keterangan saksi dari mantan karyawan PT PWU menyatakan bahwa tahun 2004 adanya PHK yang diperintahkan oleh Wisnuwardana selaku Kepala Biro Aset PT PWU. PT PWU kemudian memberikan pesangon total 2,5 miliar rupiah bagi 163 karyawan. Dari Surabaya, Catherine Nesya, MNC Media, melaporkan. 6 saksi dihadirkan dalam sidang Dahlan Ihsan yang ke-9. Berikut cuplikan jalannya sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya. Masih ingat bukan? Yang mewakili pihak direkturnya atau kuasanya siapa pada saat itu? Bukan, yang ngajukan kredit itu PT Sempulur. Direkturnya pada saat itu kan perusahaannya, orangnya siapa yang ngajukan? Yang mewakili? Masih ingat? Lupa. Berapa yang diajukan? 12,5 miliar. Syarat-syaratnya apa untuk bisa mengajukan kredit di Maybank itu pada saat itu yang diajukan oleh Sempulur? Kalau untuk perusahaan biasanya dia perusahaan itu masih aktif, terus dilihat dari lokasi rekeningnya itu satu juga, dari analisa keuangan, terus dari akungan mengapa atau tidak, terus dari BP itu masuk kritis atau tidak. Itu aja. Dari checking Pada saat itu yang dijadikan agunan oleh PT Sempulur berupa apa? berupa tanah kosong Tanah kosong. Di mana? di Jalan Raya itu depan kantor Kelurahan mana? Balowerti. Balowerti. Berapa luasnya? Atas nama siapa pada saat diajukan? Sekitar bulan April itu. Pada bulan April pengajuannya. Yang dijadikan agunan itu pada saat diajukan sebelum September itu tadi. Oh, sebelum Iya. itu atas nama Dibaca aja. perusahaan daerah Nabatiasa, daerah Kasarjati. PD Nabatiasa agunannya. Tanah dan bangunan di situ atau apa? Tanah kosong. Tanah kosong.
Berapa luasnya di situ? 32.439. Baik, dari sisi administrasi memenuhi syarat akhirnya diberi kredit pada saat itu. Terus itu tadi menurut saudara harus dilakukan apa itu penilaian gitu ya? Iya. Pada saat itu yang melakukan penilaian siapa itu? Dari internalnya Pak Bambang Eko. Pak Bambang Eko. Coba Pak Bambang Eko. Benar, saudara pernah melakukan penilaian agunan yang diajukan oleh PT Sembulur. Ceritakan dari awal. Sebelum saya melakukan penilaian, saya mendapat order dari pihak marketing, disertakan fotokopi sertifikat HGB atas nama perusahaan daerah Nambatiasa, daerah tingkat 1 Jawa Timur. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kami akan mereview kembali kasus yang menjerat Dahlan Iskan. Usai purna dari Menteri BUMN, Dahlan Iskan ternyata masih harus menghadapi persoalan hukum yang selama ini dituduhkan. Mulai kasus dugaan korupsi, gardu listrik, mobil listrik, cetak sawah, hingga kasus PT Pancawira Usaha yang kini sudah masuk ke pengadilan. Mantan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 27 Oktober 2016 lalu. Sebelumnya, Dahlan Iskan menjalani pemeriksaan hingga 5 kali sejak ditetapkan sebagai tersangka. Dahlan ditahan atas dugaan keterlibatan dalam kasus penjualan aset milik PT Pancawira Usaha PWU, Badan Usaha milik daerah Pemprov Jawa Timur. Saat itu, bapak dua anak asal Magetan ini menjabat sebagai Direktur PT PWU selama 10 tahun sejak tahun 2000 hingga 2010. Menurut penyidik Kejati, Dahlan mengakui dirinya menyetujui penjualan aset tersebut dan menandatangani dokumen. Kasus yang menjerat mantan Menteri BUMN ini bermula dari penahanan terhadap Wisnu Wardana, mantan Ketua DPRD Surabaya yang sempat menjabat sebagai Kepala Biro Aset dan Ketua Tim Penjualan Aset PT PWU. Wisnu disinyalir menjual aset-aset PT PWU berupa sebidang tanah dan bangunan di Kota Kediri dan Tulung Agung tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Total aset Pemprov Jatim yang dijual mencapai 33 aset yang dilepas di bawah standar nilai jual objek pajak NJOP. Namun di sisi lain, penyidik Kejati Jatim masih menunggu audit BPKP untuk mendata kerugiannya. Saya tidak kaget dengan penetapan sebagai tersangka ini dan kemudian juga ditahan karena seperti Anda semua tahu, saya memang sedang diincar terus oleh yang lagi berkuasa, dan biarlah sekali-sekali terjadi seorang yang mengabdi dengan setulus hati dengan menjadi Direktur Utama perusahaan daerah yang dulu seperti itu jeleknya, yang tanpa digaji selama 10 tahun, tanpa menerima fasilitas apapun, kemudian harus menjadi tersangka yang bukan karena makan uang, bukan karena menerima sogokan, bukan karena menerima aliran dana, tapi karena harus tanda tangan dokumen yang disiapkan anak buah. Selebihnya biar nanti kalau saya sudah punya penasihat hukum, biar penasihat hukum yang memberi keterangan. Terima kasih. Saat penyidikan terhadap Wisnu Wardana inilah, nama Dahlan Iskan disebut-sebut bertanggung jawab. Wisnu kemudian ditahan Kejati pada 6 Oktober 2016. Selang sehari, Kejati Jatim menerbitkan surat cekal bagi Dahlan Iskan yang saat itu masih berstatus saksi. Untuk mengungkap kasus ini, Kejati Jatim dikabarkan telah memanggil sebanyak 25 saksi, termasuk Ali Markus, mantan komisaris PT Pancawira Usaha, dan mantan Gubernur Jatim Imam Utomo. Apakah tuduhan Kejati Jatim betul adanya, atau sebaliknya tidak ada korupsi atau kerugian negara dalam kasus ini? Patut kita tunggu. Pemirsa, usai jeda Special Report mengawal sidang Dahlan Iskan akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di iNews TV.
saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Pemirsa, penasihat hukum Dahlan Iskan menilai keterangan saksi tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selain itu, dakwaan jika penjualan aset di bawah nilai pasar seperti tuduhan jaksa juga tidak terbukti. Upaya mengungkap dugaan kasus korupsi penjualan aset PT PWU berlangsung dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya. 6 saksi dihadirkan dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tahsin. Sidang yang berlangsung sekitar 3 jam ini sempat memanas karena keterangan saksi banyak yang berbeda dengan berita acara pemeriksaan atau BAP saat diperiksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Itu kan masih bisa dijual kok. Udah kalau Bapak. Iya. Kualitas itu harganya 30.000, kualitas 2 25.000, kualitas 3. Benar, rusak itu juga. Tidak sedikit keterangan saksi yang menyatakan tidak tahu saat dikonfirmasi oleh tim penasihat hukum terdakwa Dahlan Iskan. Bahkan sejumlah saksi justru berusaha menjelaskan daripada menjawab pertanyaan yang dilontarkan penasihat hukum sehingga membuat ketua tim majelis hakim terpaksa harus mengingatkan saksi. Penasihat hukum Dahlan Iskan menilai dakwaan jaksa terkait penjualan aset di bawah harga pasaran tidak terbukti. Meski demikian, jaksa penuntut tetap menilai penjualan aset PT PWU oleh direksi tidak sesuai prosedur. Sesuai dakwaan kami, itu runutannya adalah bahwa pihak direksi utama mengeluarkan suatu keputusan tentang pengeluaran aset, ya kan? Dia mengeluarkan aset dan dia mengeluarkan standar operasi prosedurnya, cara penjualan aset tersebut, yaitu ada secara penjualan langsung, ada secara pelelangan, ya kan? Dia pakailah jalur pelelangan. Namun berdasarkan data yang kami dapat di dalam dokumen yang kami dapat, yang telah kami sita, di sana ternyata itu sudah dilakukan penjualan terlebih dahulu, baru dilakukan pelelangan. Sehingga ya jelaslah pelelangan ini pun juga sudah amburadul. Kita lihat di dalam keterangannya appraisal menyebutkan tanggal ini, keterangannya Pak Wisnu menyebutkan tanggal ini, tidak balance semua. Karena mungkin dilakukan dulu baru dibuat administrasi sehingga amburadul semua gitu loh. Sehingga dari itu inti yang kami dapat yaitu bahwa proses ini tidak sesuai prosedur itu dulu. Perbuatan pidananya, ya kan? Kita pertanyakan dan terbukti dalam persidangan bahwa ya hanya atas katanya tidak ada dokumen yang dijadikan sebagai rujukan. Nah, ini yang jelas bahwa keinginan untuk mengkonstruksi seolah-olah objek yang dijual itu jauh di bawah harga sebagaimana mau dikonstruksi oleh JPO ya dalam persidangan hari ini tidak terbukti. Rencananya, sidang akan dilanjutkan Jumat mendatang, masih dengan agenda pembuktian, mendengarkan keterangan saksi yang diajukan jaksa penuntut. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, kita saksikan lagi cuplikan sidang perkara penjualan aset PT PWU di Pengadilan Tipikor Surabaya siang tadi. Ada yang meninggal? Ada. Karena sudah tua atau masih muda? Ya, kadang mikirnya itu tadi, Pak. Ada yang putus sekolah? Uangnya 10 juta didonikan bebek, akhirnya BBI tidak gendok, akhirnya BBI mati, kan susah, Pak. Akhirnya kan sakit. Gitu loh. Ada yang putus sekolah anaknya? Wah, banyak itu. Karena nggak ada pekerjaan? Iya. Baik. Saudara dapat pesangon berapa nih? Karena saya selaku pimpinan banyak, Pak. Berapa? 52 atau 53. Untuk usaha bebek juga nih? Enggak, Pak. 43. 43 juta? Ya, 43. Ya. Setelah itu Anda kerja penganggur setelah pada waktu itu? Itu saya pergi jual, Pak. Iya. Karena anak saya jual. Iya. Rakyat ini 100 juta gini sekolah. Bapaknya karo ibu itu semua butuh pokok murid kayak itu saja.
Jadi setelah itu sudah nggak kerja. Ya. Karena saudara pimpinan saat itu ya, kepala produksi, termasuk lumayan. Rata-rata dapat berapa kalau pegawai-pegawai biasa itu? Ya rata-rata kira-kira ya 15 juta. 15-an ya. Pak Topo ini kira-kira ya, itu pas ya. Baik, ya jangan ketawa nih ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa adanya aja, saya ingin testimoni saudara ya. Sekarang Pak Topo, Pak Topo juga bekerja di pabrik keramik. Ya betul, saya di pabrik keramik. Sejak kapan Pak Topo? Sejak 1986. 1986 sampai dengan? Sampai 2003 pabrik tutup. 2003 pabrik tutup Pak. Saudara bekerja di bagian apa Pak? Yang terakhir saya sebagai kasir. Kasir. Pada waktu sebelum kasir? Di bagian kepala gudang barang jadi. Kepala gudang barang jadi. Baik, pada waktu yang terakhir sebagai kasir itu tahun berapa Pak? Tahun 2000. Tahun 2000. Baik, posisinya kan sama dengan Pak Jamil, sama-sama karyawan ya. Cuman bedanya saudara staf kasir, Pak Jamil pimpinan ya. Apa yang disampaikan Pak Jamil itu juga benar seperti itu kenyataannya tadi? Ya, banyak yang betul. Banyak yang betul? Ya. Baik. Saudara pada saat tahun 2002, 2003, apakah mendapat informasi bahwa pabrik itu akan dialihkan, akan dijual, akan ditutup? Tidak ada sama sekali. Ada pengumuman di dalam depan pabriknya akan dijual, diumumkan ke khalayak umum? Tidak ada sama sekali. Nggak ada pengumuman sama sekali. Dari manajemen menyampaikan ke para karyawan bahwa pabrik ini akan PHK besar-besaran? Tidak ada. Tidak ada. Tiba-tiba dikumpulin langsung dibuyarkan itu. Ya. Dalam waktu berapa lama selisihnya itu dikumpulin terus dibuyarkan itu? Waktu itu tanggal 29 September pagi itu Pak Wisnu informasi ke kantor. Bentar, 29 September tahun 2003. 2003 ya, gimana? Tolong nanti Yang nyampaikan siapa ini? Pak Wisnu. Pak Wisnu, gimana cara penyampaiannya? Tolong nanti kalian dibelikan nasi kotak untuk makan siang. Karyawan. Ya. Terus? Nanti tolong setelah makan siang sekitar jam 1 suruh kumpul di gedung Sasana Budaya. Ya. Setelah kumpul semua sekitar jam 1, yaitu dikasih informasi kalau pabrik keramik mulai 1 Oktober itu tutup. Pabrik keramik mulai 1 Oktober tutup. Ya. Jadi 29 September dikumpulkan, 1 Oktober segera tutup. Ya. Terus alasannya apa ini? Kok tutup tuh informasinya? Spesial Report mengawal sidang Dahlan Iskan masih akan kembali lagi usai jeda, kami kembali. Saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Pemirsa, membahas perkara dugaan korupsi pelepasan aset PT PWU di Kediri dan Tulung Agung tidak lengkap jika tidak mereview kembali sidang hari Selasa lalu. Saat itu dari 5 saksi yang diundang jaksa penuntut umum hanya 2 yang hadir. Sedangkan saksi kunci Direktur PT Sempulur Adi Mandiri Sam Santoso kembali mangkir untuk keempat kalinya karena alasan sakit. Rencananya 5 saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tahsin. Mereka adalah Jarminto Subagio, Pegawai Negeri Sipil BPN Kota Kediri, Nanang Hari Wiyono, Staf Dinas Pendapatan Kota, Masepti Prahastin, Karyawan Maybank BII, dan Suarsono Suprasetyo, Pegawai Negeri Sipil Kelurahan Bolowerti, serta Sam Santoso. Namun dari 5 saksi yang diundang oleh JPU hanya 2 yang hadir dalam persidangan, yakni Nanang Hari Wiyono dan Jarminto Subagio. Dalam persidangan, kedua saksi menjelaskan terkait proses hak guna bangunan perusahaan daerah Nabatiasa diberikan ke PT Sempulur serta nilai jual objek pajak. Sementara itu untuk keempat kalinya saksi kunci Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri kembali tidak hadir. PT Sempulur Adi Mandiri adalah pembeli 2 aset PT PWU di Kediri dan Tulung Agung yang dipermasalahkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Menurut jaksa penuntut, kali ini Sam Santoso tidak memberikan konfirmasi, alasannya tidak hadir dalam sidang. Sebelumnya pada sidang ke-6, Sam Santoso juga mangkir dengan alasan sakit.
Dokter dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sempat memeriksa hasil ronsen yang menyatakan adanya penyempitan pembuluh darah pada otak. Dari Surabaya, Catherine Neisha dan Tambang Waskito MNC Media melaporkan. Ya, pemirsa, kita akan kembali menyaksikan cuplikan sidang Dahlan Iskan di Pengadilan Tipikor Surabaya yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tahsin yang menghadirkan 6 orang saksi fakta. Jadi 29 September dikumpulkan, 1 Oktober diberitahu tutup. Terus alasannya apa ini? Kok tutup tuh informasinya? Itu kurang tahu. Cuman itu aja? Nggak ada yang nanya? nanya? Itu kan masih produksi sudah normal, nggak ada masalah apa-apa. Jadi Pak kalian ini juga kaget, nggak bisa sama sekali. Atau setelah makan siang dikumpulkan, Pak ada pengumuman gitu. Baik, setelah dikumpulkan, kenyataannya benar memang ditutup? Iya, ditutup. Terus apa yang dilakukan oleh karyawan pada saat itu? Yang jelas kalian sini juga resah, banyak yang sampai ada yang sampai semaput. Karyawan yang keras kan jelas, gimana? Sampai ada yang sampai pingsan. Kenapa pingsan? Ya karena merasa pabrik tutup, artinya kan otomatis sudah nggak ada penghasilan. Walaupun mendapat pesangon, paling pesangon untuk kebutuhan 1 bulan sudah habis. Sampai waktu itu mengambil uang cek di bank BCA itu juga ada yang pingsan. Ada yang pingsan? Iya. Senang tapi susah Pak. Gimana pengertian senang kok susah gitu? Senangnya menerima uang, tapi susahnya kok jangka panjangnya kan nggak bisa bergerak apa-apa, nggak ada penghasilan selanjutnya. Cuma 1 tahun itu aja dapatnya uang. Saudara, setelah di PHK itu kerja apa saudara? Sekarang sampai mulai setengah itu saya jualan warung kopi terus ada di pinggir jalan. Oh, kaki 5? Iya, kaki 5 sampai sekarang. Terus pada saat itu menghidupi anak-anak gimana? Anak yang sekolah? Ya, yang jelas anak saya tidak bisa lanjut sekolah karena ya butuh biaya yang banyak. Sampai sekarang saya sampai lulus SMA aja, saya bisa. Putus sekolah anaknya? Putus sekolah. Setelah di PHK itu? Iya. Enggak, sepengetahuan saudara, pabrik itu sebenarnya produktif enggak pada saat itu? Waktu itu produktif Pak. Produktif benar? Iya benar. Usahanya apa itu? Teko apa itu? Dinding. Ke lantai, dinding yang 10 ukuran 10-20 sama kerajinan kalau ada pesanan. Di pasaran laku itu produksi dari pabrik itu? Laku. Bukan berarti pabrik itu memang tidak laku? Laku. Masih bisa bersaing? Bisa. Dengan pasar? Iya. Karena yang produksi 10-20 itu cuma pabrik kami Tulungagung. Tulungagung aja yang di Jawa Timur ini? Iya. Nggak ada yang lain? Nggak ada, yang lainnya kan besar-besar. Oh. Jadi sepengetahuan saudara pada saat itu satu-satunya di Jawa Timur cuma di Tulungagung itu yang kecil. Untuk dinding kamar mandi termasuk itu juga? Baik, saya masuk ke masalah kasir. Pada saat itu karyawan dikumpulkan, pabrik akan dibubarkan. Saudara selaku kasir, apakah saudara pernah mendapatkan tugas dari PWU pada saat itu? Maksudnya tugas untuk, kan kasir ya? Iya. Tugas untuk menyampaikan uang kepada para karyawan. Ya. Waktu itu saya dari Pak Wisnu di dropping uang 2,7 M. Oleh Pak Wisnu di dropping uang 2,7 miliar. Melalui apa ini? Di rekening BCA. Di rekening BCA. Rekening BCA perusahaan. Atas nama? PWU Pabrik Keramik atas nama Pak Wisnu yang ada nama itu. Dari PWU diserahkan ke rekening BCA. BCA atas nama? Pabrik Keramik. Pabrik Keramik. Iya. Tulungagung. Iya. Jumlahnya berapa? 2,7 miliar. 2,7 miliar. Terus 2,7 miliar ini sesuai dengan ketentuannya atau saudara diperintah siapa ini untuk digunakan untuk apa ini? Yang pertama itu terutama untuk pesangon. Pesangon itu totalnya 2 miliar 581, berapa? Ini perintah dari Pak Wisnu. Pak Wisnu. Ya. Dapat 2,7, pesangonnya 2,581. Ya. Ini yang dibagikan kepada karyawan. Ya. Berapa karyawan ini? 163. Terus selain pesangon apa lagi? Itu
itu yang terutama yang menempati rumah dinas itu masing-masing yang untuk pengosongan rumah dinas itu masing-masing orang mendapat 10 juta. 10 juta. Berapa orang? 13 orang. 13 orang berarti 130 juta. Iya. Terus untuk pengosongan rumah dinas itu di drop uang lagi? Drop uang lagi 300 juta. 300. Ya. Jadi yang 300 itu digunakan 130 juta. Iya. Oke. Di drop uang 300. Pemirsa, usai jeda spesial report mengawal sidang Dahlan Iskan masih akan kembali. Kita akan menyaksikan cuplikan sidang hari ini usai jeda berikut ini. Saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Pemirsa, sebelum ke cuplikan sidang hari ini, kita akan memutar kembali resum sidang Jumat lalu. Dalam sidang Dahlan Iskan sebelumnya, saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum memberikan keterangan bahwa pengalihan tanah PT Nabatiasa berdasarkan SK Kakanwil Jawa Timur dan perpanjangan hak guna bangun PT Nabatiasa harus dilakukan terlebih dahulu oleh PT PWU sesuai PP nomor 46. Namun hal ini justru menjadi perdebatan oleh kuasa hukum Dahlan Iskan saat sidang berlangsung. Ya butir ini, itu sudah benar. Dalam sidang yang berlangsung pukul 10 pagi tadi, salah satu saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Jarminto Subagio, pegawai BPN Kota Kediri, menjelaskan bahwa dalam PP nomor 40 tahun 1996 terkait objek atas tanah seperti hak guna bangun berakhir maka akan menjadi tanah negara yang asalnya tidak sama. Namun faktanya PT Nabatiasa harus melepaskan pada negara. Sebagai saksi fakta, Jarminto tidak mengetahui apakah PT Nabatiasa sudah memperpanjang atau telah beralih ke PT Sempulu. Jarminto hanya menerima SK Kakanwil Jawa Timur untuk menyatakan tanah tersebut milik negara. Bahwa kaitannya dengan pasal HGB nomor 94 itu kan sudah berakhir tahun 2002. Dengan kondisi seperti itu ditindaklanjuti dengan pasal 36 tadi kan menjadi tanah negara. Tanah negara itu kaitannya tanah-tanah yang tidak dilekati suatu hak itu adalah tanah negara. Seharusnya kaitannya dengan itu pemegang tadi itu bisa mengalihkan kepada yang bersangkutan, itu harus diperpanjang dulu atau perbarui dulu. Pernyataan dari Jarminto tersebut membuat kuasa hukum Dahlan Iskan geram. Pasalnya Jarminto bukan memberikan informasi sesuai fakta, justru memberikan pendapat terkait PP nomor 40 tahun 1996. Hal ini dinilai Indra, saksi fakta seharusnya menjelaskan apa yang dilihat, dialami, dan didengar. Menurut Indra, penafsiran tentang hak guna bangun yang dilakukan oleh PT PWU kepada Sempulur tidak sesuai dengan PP 40 tahun 1996. Ketika dia tadi berpendapat menafsirkan satu pasal itu jelas tidak punya kompetensi, sehingga itu yang kami kejar. Karena apa? Penafsiran dia tentang HGB pelepasan hak yang dilakukan oleh PWU kepada Sempulur itu dianggap tidak sesuai dengan PP 4096. Padahal di PP 4096 pasal 327, 35, 36, 37-nya nggak ada pernyataan. Ada yang dilanggar di sini, yaitu PP 40 tahun 96 itu yang poinnya yang kita dapat dari BPN. Nah, terus poin yang satu Pak Nanang dari Dinas Pendapatan ya, poin yang kita dapat di sana, di sana kita dapat bahwa Sismiop, dalam Sismiop itu tercatat tahun 2003 itu NJOP-nya adalah 702, ya kan? Tetapi dalam bukti yang kemarin kita ajukan dilepas oleh PT PWU senilai 285. Dalam sidang pagi tadi, tim kuasa hukum Dahlan Iskan mendapat poin penting, yakni peralihan tanah sudah adanya fakta peralihan hak. Dari Surabaya, Catherine Nesya, Tambang Waskito, MNC Media melaporkan. Berikut kita saksikan lagi cuplikan sidang kasus penjualan aset PT PWU di Pengadilan Tipikor Surabaya. Pertanyaan saya, yang pertama, terkait dengan produk atau informasi yang Anda terima dari kelurahan, apakah Anda terima secara lesan atau tertulis? Lesan. Dari siapa? Baipun. Dengan siapa? Siapa namanya? Apakah dia punya kapasitas untuk menyampaikan itu? Tidak tahu ya. Oke. Kemudian yang kedua, terkait dengan informasi dari tenaga appraisal independen. Ini yang saudara maksud siapa ini? Saya sempat menanyakan dari
independen mana. Loh, Anda Apa ketemu di namanya? mana? Hanya ketemu Di jalan? di lokasi waktu itu. Anda tahu bahwa dia adalah appraisal independen? Kebetulan dia juga foto-foto lokasi. Nah iya, kalau foto-foto semua orang, saya juga bisa aja foto-foto. Cuma dari mana Anda bisa menyimpulkan yang bersangkutan adalah appraisal independen, dan itu Anda masukkan di sini sebagai bagian dari jawaban saudara? Penilaian Pak. Iya. Iya. Anda tahu tidak bahwa dia appraisal atau bukan? Nah, tidak tahu, berarti kan nggak benar ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah Anda menentukan bahwa setelah Anda terima harga-harga perkiraan tadi, informasi tadi, Anda menentukan di penilaian di taksasi Anda 1 juta per meternya 1.250.000 per meter. Itu perhitungan Anda dari mana? Karena lokasi jaminan itu letaknya kan sebagai besar ada menghadap ke jalan. Anda menghitungnya. Data yang saya terima ini. Mana ada di sini? Di sini kan ada untuk ayam puruk 1.500.000, Jalan Hasanuddin 1 juta. Saya jumlahkan, saya bagi 2 kan. Ya, ada bagi 2 sendiri berarti. Ya. Indikatornya apa membagi 2 itu sehingga muncul angka 1.250.000? Dari pasar. Hah? Data yang kami terima. Lah iya, dari pasar kan 1.500.000 sampai dari 2 juta. Terus Anda menentukan 1.250.000. Indikatornya itu apa? Apa enak-enakan gitu? Ya. Ya, sesuai harga yang kami dapat. Udah, Anda hitungnya, Anda ini taksasi bank bahaya kalau pegawainya kayak Anda. Kemudian yang ketiga, kenapa Anda tidak menggunakan standar NJOP untuk menentukan harga pasar? Karena waktu itu saya tidak menerima kopi. Loh, Anda kan bisa tanya ke kelurahan, ke masyarakat. Ini Anda tanya ke masyarakat. Tanya nggak NJOP ke masyarakat? Yang Anda tanya siapa toh? Di masyarakat di mana? Tempat tinggalnya di mana? Hah? Warga sekitar. Ya, iya. Anda tidak tanya, artinya Anda memang sengaja untuk tidak menggunakan NJOP sebagai dasar taksasi Anda. Karena kami melakukan penilaian berdasarkan harga pasar. Ya. NJOP. Gimana harga pasar? Harga pasar itu pencapaian. Harga pasar kan indikatornya juga NJOP. Kan gitu. Masa Anda tanya, ada anak kecil, harga tanah di sini berapa? 2 juta, masa Anda percaya begitu aja? Kan tidak begitu. Ya. Orang moto Anda anggap appraisal independen, ngawur lagi itu. Kemudian Pak Jamil aja, saya nambah sedikit aja. Pada saat itu Bapak tadi menyatakan, ini agak kontradiktif. Bapak menyatakan bahwa perusahaan keramik di Tulungagung masih produktif. Ya. Pertanyaan saya, Bapak tahu nggak cash flow keuangan perusahaan itu bagaimana? Oh, nggak tahu. Tahu ya. Karena bukan bagian saya. Iya. Cukup Mas. Pak Jamil, mulai masuk di perusahaan itu tahun berapa? Sama Pak Sutopo sekali? Saya tahun 74. Sebelum dilebur tahun 2000, bagaimana kondisi perusahaan? Paling tidak tahun 1999. Wow. Kalau tahun tadi sebelum tahun 2000 ya produksi seperti biasa. Tapi ada masalah sedikit, ada sebagian karyawan yang nakal. Ya toh? Enggak waktunya naik gaji, minta naik. Secara keuangan perusahaan itu Pak Sutopo bisa dijelaskan sebelum tahun 2000? Saya kurang tahu. Oh, katanya sebelum itu sudah bekerja di sana. Ya, tapi bukan bagian saya. Terus ketika tahun antara 99 sampai Bapak kemudian di PHK, itu berapa kali terjadi pimpinan perusahaan? Siapa aja bisa dijelaskan? Ya. Pertama Pak Kardi. Ya, terus mulai awal. Ya. Itu diganti oleh Pak Muhtar Hadi. Ya, terus diganti oleh Pak Darmanto. Ya. Diganti lagi Bapak Darmanto, Pak Wisnu. Ya, terus kemudian Sama Pak Wisnu diganti oleh Pak Yan Bocok. Ya, kemudian yang terakhir Pak Ansor. Ya. Bapak tahu kenapa sering diganti pemimpin di situ? Ya, karena gini, kalau masalah perusahaan daerah Jawa Timur itu kan
masalah digonta-ganti itu kan urusan Bapak. Saya kasih tahu, ya, karena perusahaan itu performanya jelek. Ini ada ikhtiar perusahaannya supaya maju, diganti. Sayangnya kemudian tidak berhasil. Terus tadi Bapak menjelaskan, Bapak di bagian produksi. Ya. Dari produksi itu berapa yang cacat misalnya? Tahu nggak? Bapak harus tahu. Berapa? Yang cacat itu kan produksi berapa persen? 100%. Ya, yang cacat? Ada kualitas 1 75%. Ya, terus? Kualitas 2 berapa, Pak? itu 10%. Terus kualitas 3 7%. Sisanya rusak. Ya. Jadi kami punya data. Ya. Karena yang cacat itu sampai 40%, Pak. Ini tidak memenuhi syarat. Karena toleransinya cuma 7%. Jadi karena itu kualitasnya juga tidak baik. Kemudian secara bisnis juga tidak baik, Pak. Ya, Nah, gitu. sekarang saya tanya, Bapak kok tahu kalau ada rusak 40% dari mana? Saya dapat data dari keuangan PT PWU, Pak. Wah, itu mulai saya menjadi kepala produksi sampai pabrik itu ditutup, saya belum pernah rusak. Bapak nanti ada KW1, ada KW2, itu apa artinya? Itu kan masih bisa dijual. Oh iya, sudah kalau Bapak. Iya dong. Iya. Kualitas 1 itu harganya 30.000, kualitas 2 25.000, kualitas 3. Rusak itu juga bisa dijual, walaupun harganya murah gitu loh. Kalau Bapak punya perusahaan, ya, perusahaannya rugi terus. Ya, di pasar kemudian persaingannya melemah, Pak. Ya, saya kira saksi ini tidak dalam. Ya, gini Pak, saya mau menjelaskan begini. Sebetulnya perusahaan ini jangan saudara menjelaskan, kita aja kepada saksi fakta. Usai jeda, Special Report masih akan kembali dengan laporan sidang Dahlan Iskan. Tetaplah bersama kami. Saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Terima kasih masih bersama kami di Special Report mengawal sidang Dahlan Iskan. Suasana berbeda terjadi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Tidak seperti biasanya, Dahlan Iskan enggan memberikan komentar saat awak media meminta tanggapannya karena khawatir dituduh mempengaruhi jalannya sidang. Kepada awak media yang menemuinya sesaat setelah sidang, Dahlan Iskan tidak bersedia berkomentar. Dirinya khawatir komentarnya dituduh mempengaruhi sidang. Tentu saja kondisi ini sangat berbeda dengan sidang sebelumnya, di mana mantan Menteri BUMN ini selalu memberikan komentar ke awak media usai sidang. Diduga perubahan sikap Dahlan Iskan karena kondisi sidang yang mulai memanas, lantaran hampir semua keterangan dari sejumlah saksi tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Dahlan menyerahkan pertanyaan media kepada penasehat hukumnya. Saya jangan dimintai komentar karena takut dikira mempengaruhi pengadilan. Saya silahkanlah ke pengacara dan Anda sudah meliput sendiri seperti apa, saksi-saksi seperti apa, semuanya Anda sudah tahu. Terima kasih. Sebelumnya, tim penasehat hukum Dahlan Iskan menilai dakwaan jaksa jika penjualan objek aset di bawah harga pasaran tidak terbukti. Dari Surabaya, Pramono Putra, MNC Media melaporkan. Baik pemirsa, sebelum kita tutup segmen ini, berikut kami tayangkan lagi cuplikan jalannya sidang Dahlan Iskan. Baik, saudara tidak tahu itu ya? Ya, dari terdakwa? Ada? Ya. Saya ke Pak Jamil nih, sama Pak Topo. Kaitannya dengan saudara saksi tadi menyampaikan bahwa Pak Wisnuwardana pernah memimpin juga di PT Kami Tulung Agung ya? Pernah. Ya. Itu tahun berapa Bapak? Sudah saya katakan di muka. Saya ini kalau masalah ganti pemimpin pergi, datang itu tidak tahu. Siapa yang memimpin saya berusaha programnya saya penuhi yang sebaik-baiknya, hanya itu. Ya. Saya lanjutkan Pak. Pada saat Pak Wisnuwardana memimpin pabrik keramik di Tulungagung, apakah Bapak juga sudah menjabat sebagai kepala produksi? Sudah. Bapak kenal dengan orang yang namanya Pak Santoso? Tahu? Tidak pernah.
Pak Topo? Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu? Nggak pernah tahu. Pada saat Bapak sebagai kepala produksi, Pak Wisnu memimpin pabrik itu, apakah ada semacam pendampingan atau orang yang ngajari lah bagaimana memproduksi keramik khususnya pembakaran dengan baik? Wah, nggak ada. Nggak tahu, Bang? Nggak ada ya nggak tahu. Cukup, Mas Riz. Dari terdakwa ada yang Belum ke terdakwa. Iya. Saudara Topo sama saksi Topo sama saksi Jamil. Yang saudara ketahui itu PT-nya namanya PT PWU atau PT Pabrik Keramik Tulungagung, Pak? Sebelumnya itu namanya PT Pabrik Keramik Tulungagung. Setelah itu tahun berapa digabung menjadi PWU. Setelah PWU itu yang megang, kalau tidak salah, Dirut Pak Dahlan Iskan. Gitu. Ya. Bukan menjadi tetap anunya, tapi dia menjadi anak perusahaan. Yang Bapak tahu apa? Itu dasarnya apa? Setahu saya ya itu Pak. Kan dari pabrik keramik itu di bawah wewenang PWU yang ada di Surabaya. Di jalan Basuki Rahmat itu. Kantor pusatnya di situ. Cukup yang mulia. yang itu PD Nabatiasa Kediri, tidak tahu itu. Kediri, sama sekali. Ya, Kediri Pak. Oh ini. Tulungagung. Ya. Ada pertanyaan. Prinsipnya dan terima kasih karena ada keterangan yang saya belum tahu belum pernah disilakan, tapi ternyata juga tidak tahu. Yang kedua, Pemirsa, cuplikan jalannya sidang Dahlan Iskan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Catherine Nesya berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa dalam spesial report berikutnya.